Salam sejahtera saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, kita disapa kembali melalui kebenaran firman Tuhan sebagaimana tertulis pada renungan hari ini di 1 Korintus 2 ayat 10. Berbunyi demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai di papatar debata doi tuhami marhite siat todii. Ai sudedo didodo todii rodia kahasimo onni debata. Olak ni ima sahakna. Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tak ada yang tidak sepengetahuan oleh Tuhan kita. Itu harus kita pastikan. Semua diketahui oleh Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Semua nyata dan semua diketahui oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, pertanyaan balik tentang diri Allah. Apakah kita juga sebagai ciptaannya mengetahui diri Allah secara nyata? Atau adakah hal yang tersembunyi dari diri Allah yang tidak kita ketahui? Firman Tuhan hari ini katakan bagi kita, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah telah dinyatakan kepada kita. Itu artinya saudara yang terkasih, dalam diri Allah sekalipun tak ada yang tersembunyi dan yang tidak kita pahami, karena firman Allah dalam tuntunan Roh Kudus memampukan kita memahami tentang Allah yang kita kenal, Allah yang kita puji itu, yaitu tentang segala kebaikannya, tentang segala kemurahannya, tentang segala pengampunannya, tentang segala tindakannya kepada kita yang penuh belas kasihan, yang selalu dalam lingkup kasih karunia Allah. Saudara terkasih, juga firman hari ini mengingatkan kepada kita, kita mampu memahaminya, kita mampu mengenal Tuhan, bukan karena diri kita, bukan karena dunia ini, tapi Roh Allah yang berdiam dalam diri orang-orang percaya. Sehingga saudara terkasih, peranan Roh Kudus itulah yang hadir dalam hidup kita orang percaya, mampu berbuah, mampu bersekutu, mampu melayani, mampu bersaksi, adalah karena tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini untuk memanggil, untuk mengumpulkan, dan untuk menyatukan orang percaya menjadi sebuah persekutuan atau oikumene, kemudian menjadi sesuatu dalam tugas pelayanan diakonia, dan kemudian menggalakkan kesaksian yang namanya marturia. Dan kemudian satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Roh Kudus itulah yang mengajarkan semua dunia ini tentang dosa. Roh Kudus itulah
yang mengajarkan dunia ini tentang kebenaran dan tentang hukum. Saudara yang terkasih, semua bukan karena diriku, bukan karena apa yang saya punya dan saya miliki, tapi peranan Roh Allah yang dicurahkan bagi kita. Roh Kudus satu-satunya, bukan roh-roh duniawi, tapi roh kebenaran. Itulah yang melayakkan dan memampukan kita untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh menolak yang namanya kerasukan roh, mungkin dijaga oleh roh-roh duniawi ini, roh nenek moyang atau roh-roh tertentu. Tapi kita hanya percaya hanya satu roh, roh yang menuntun dan membimbing dan selalu menguatkan kita di dalam hati dan pikiran kita. Maka saudara yang terkasih, biarlah kita terus terpaut di dalam Roh Allah. Kita membuang yang namanya pemahaman akan firman Tuhan mengandalkan pikiran dan logika. Tetapi tuntunan Roh Allah, kebenaran itu sendiri di dalam terang kasih Allah melalui Roh Kudusnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Roh itu jugalah menyelidiki segala sesuatu dalam diri kita. Kita tahu kita benar-benar salah. Kita tahu bahwa memang tak selamanya kita selalu benar. Apa yang salah dari dirimu? Kita mampu menyelidiki dan menemukan itu dari diri kita. Bukan hanya karena analisa pikiran kita. Tapi rohlah yang berdiam dalam diri kita akan memampukan kita untuk itu. Saudara terkasih, biarlah kita terus setia mengandalkan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau mengutus Roh Kudus bagi kami orang-orang yang Engkau pilih. Dan dialah yang selalu menyertai dan selalu menuntun dan menghibur dan menguatkan kami. Roh-Mu yang kudus itu menjadi penuntun dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tersembunyi tentang Engkau dalam hidup kami. Karena tentang diri-Mu telah dinyatakan oleh Roh itu, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, pengampunan, penyertaan-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, saat kami mengenal Engkau dan tidak ada yang tersembunyi tentang Engkau di hadapan kami orang-orang yang Kau pilih, maka kami akan terus menyerahkan diri kepadamu. Saat jemaat-Mu sedang sakit, Tuhan kiranya menguatkan, karena Engkau mampu menyembuhkan, dan semua hanya seturut kehendak-Mu. Beri kesembuhan kiranya ya Tuhan. Jika jemaat-Mu dalam keadaan pergumulan, apapun pergumulannya, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah jemaat-Mu tetap kuat, tetap dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jika banyak hal yang kami rencanakan, jika banyak hal yang sudah kami susun dalam rencana kami, biarlah Tuhan mendahuluankan semua rencana kami, sehingga boleh berjalan masing-masing dengan baik sesuai kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.